Nah di sini entah kenapa untungnya cuma kena si Osimhen aja. Biarpun ada beberapa Sambo cedera, waktu juga iya sempat cedera kan. tapi cedera ringan lah. Semoga sih ya aman-aman aja ya, semoga ya. Gue juga nggak Milan tahu. kan Pioli latihan suruh nguras BKT. Suruh ngangkatin gas katanya. Emang gitu. Kalau di UCL lo mau ganti sekarang, udah nggak ngasih perubahan apa-apa. Tapi Serie A juga udah hancur lah ini kalau Enggak lah bang, menurut gue masih panjang kok. Nanti juga pemainnya Inter kan katanya mau cedera 12-12-nya tuh. Itu yang maksud gue. Ue wongu Naruto Namida Makonore Nario Omoi Ratsu Natsunoi Pioli botak jangan sampai lolos Siwa uwono uweni Lu jangan mainin kronik aja Lu jangan main gila. Gimana? Jangan main gila. Ntar Scudetto-nya lepas. Ini lagu gue boleh mengarang sendiri. Nyanyian kode, tak kode. Pioli benar. Kode buat apa tuh berarti Bang? Kode apa nih? Kode buat? Hah? Kode buat apa berarti? Kode buat Pioli keluar. Sinar rembulan minum susu. Apa tuh? Cakep. AC Milan. Waduh. Udah gue balik lah. Mas. Gua belum ngasih. Iya. Enggak, gue Selamat balik datang. Halo balikin Tifosi. Welcome to Pinball. Opini Football. Yoi. Kembali lagi bersama kami ini untuk membahas sepak bola dunia khususnya Serie A. Kali ini sekarang pindah layout ya? Pindah layout. Pindah layout. Karena biasanya kita terlalu tinggi gitu, maksudnya ngobrol-ngobrolnya terlalu mewah. Kali ini kita di area-area warung aja kali ini. Lu tanya dong gue dari mana? Dari mana Mas? Balikin gitar. Ya Allah kalau lurus dong Kirain ngapain gua ditanya? bikin ngapain gitu. Dia mau cover ini, Costa. Apa? Terlalu kiri Mas, terlalu kiri. Bahaya. Aduh. Enggak, mau ngomong apa? Jadi kita ngapain di sini? Nih depan Kan warung. udah pakai Mau baju siapa sih wasit. yang jualan di depan nih? Poindun. Poin dun. Motor? Maaf yang gitu. Iya benar. Bener nggak ya? Ini Bener, Milan, bener. Milan lu gimana nih? Ya udahlah Bang. Gue happy sih kayak Milan mulai ada performa negatif gini. Seperti yang udah pernah lu bahas dan Bang Botak bahas ya. Jadi emang kadang kita perlu menarik ke belakang untuk maju jauh ke depan. Tergantung nariknya mau berapa jauh kan. Ya tapi gue kesel aja sih, maksudnya kayak main di kandang, kalahnya sama Udinese dan ini kemenangan pertamanya Udinese kan. Iya, setelah 3 kali kalah, 7 kali seri dan 1 kemenangan berarti kan ini. Benar. Tapi kemenangan yang manis lah buat Udinese. buat Udinese. Manis dari hasil Terlalu seri. Gitar Tapi kayaknya sebelum ngomongin itu kita ngomongin satu tim yang menangnya juga sama sebenarnya tipis dan menang sangat-sangat cantik alias ngantuk, yaitu Asli. Fiorentina lawan Juventus. Gua kebetulan nonton sayangnya sayangnya. saya Nonton nonton. juga lagi. Dan di babak pertama itu sebenarnya emang ya ampun. Cuma ada satu peluang yang dikeluarin sama Juve dan itu di menit-menit awal Iya, jadi yang gol dan itu near post banget. Siapa sih Miretti. Miretti, si apa namanya Terracciano nggak bisa nepis. Nepis, iya, padahal Sayang udah kena. banget. Jadi tapi menurut gua harusnya Juventus bisa golin lebih dari 1 sih karena taktikal yang dipakai sama Italiano itu sama persis. sama aja masih bombardir. Capek gua nonton Fiorentina ya. Capek Nggak nonton. ada sabar-sabar. Capek nonton Fiorentina, capek juga nonton Juventus kagak bisa konversi peluang. Tapi ya balik lagi nih Juventus yang kita lihat di 5-6 musim sebelumnya. Iya, yang Jadi, emang ya udah begitu diam aja. diam, begitu aja. Menang terus. Bayangin aja ball position cuma 31%. Ya ini setara dengan Pro Vercelli lah di Serie C gitu. Jadi ngelihat permainannya juga ya ampun mengkhawatirkan. Tapi yang gue sayangin sih Fiorentina bener-bener nggak bisa konversi peluang apapun. Masih Shot on goal-nya banyak banget. Shoot on goal banyak banget. Terus juga yang Tapi dari luar kotak gitu kan. Nico Gonzalez juga sayang banget permainannya, trennya aneh banget lah. Pokoknya dia banyak ngelakuin gocek-gocek tapi pas di shoot pelan kayak mau passing Sesni gitu, bukan kayak mau nge-shoot. Bonaventura nembak ke ngelebar ketinggian. Tapi mungkin sebenarnya kalau Juve nggak ngegolin di awal-awal nggak timpang juga sih pertandingannya sih. Cuma karena dia ngegolin, ya dia mempertahankan
Iya, jadi lebih lepas aja sih Bang. Maksudnya kan emang jadi nggak ada tekanan, nggak harus menyerang. harus nyerang Iya, habis-habisan gitu. Tapi ya gue juga masih khawatir sama Moiskin nih, kasihan banget ya. Iya, kemarin ada beberapa kali dia gocek-gocek nendang kena kaki orang. Kaki orang nendang ke blok. Tapi berarti ini udah Melebar. kekalahan ketiganya Fiorentina ya. Setelah terakhir menang lawan Napoli kan berarti ya? Iya. Setelah menang lawan Napoli, kekalahan 3 kali beruntun di Serie A berarti kan. Berarti cemen Napoli. Bukan Mas. Iya bukan, berarti emang Napolinya aja yang membapuk gitu. Lah iya kan tadi cemen. Bisa ngikut-ikut aja. Nah, tadi ngomongin tim yang si menang tipis itu. Lanjut kita ngomongin ada satu tim yang Ini ya kesayangannya Aldi. Pemain kesayangannya Aldi. Pemain kesayangannya Aldi di mana Romelu Lukaku. Romelu Lukaku, tapi golnya terjadi di menit akhir. Iya, Iya. jadi menurut gue ini from hero to zero banget sih Lukaku. Di babak pertama punya peluang untuk cetak gol penalti, gagal. Itu biasanya tuh nggak kayak gitu. Gua kan nonton Inter dari ya kapan lah pokoknya Lukaku. 97. Enggak, sorry kejauhan. Ya pokoknya selama Lukaku di Inter gua nonton terus dan di Inter dia 14 kali peluang penalti semuanya gol gitu, nggak ada yang gagal. Dan di Inter dia selalu cetak penalti tuh walaupun ketebak arahnya tapi dia selalu ke pojok, ke set netting lah. Nah, ini bener-bener agak agak ke tengah gitu. Jadi ya gampang banget. Udah ganjem aja. Itu gue udah ngejar dari tadi onde-onde. Ya udah nih balik. Balikin lagi. Lanjut. Iya, dan selama karirnya dia berarti udah yang ke-6 dia gagal penalti. Dan untungnya di babak akhir dia berhasil mencetak gol kemenangan. Dan memang untuk Lukaku lawan tim-tim seperti Lecce dan yang back-back yang nggak terlalu kuat juga masih sangat dominasi sih. Gol kemarin tuh salah satu buktinya lah. Iya, tapi kelihatan juga kok di babak kedua Lecce temponya menurun, cuma kayak ada chance-nya dari Strefezza doang sekali. Abis itu Alves gol, abis itu Strefezza, terus abis itu ya Bang. Ini punya yang punya kos-kosan wanita. Kos-kosan putri itu Dia dia. kalau siang matel. Mata lang. Oh, thank you. Kira bikin Barbie. Tapi Telan aja. Tapi gue lanjutin lagi sedikit yang tadi. Menurut gue Roma juga mainnya nggak yang spesial-spesial banget sih. Belum ada build up itu masih. Roma being Roma lah. Iya. Build up-nya masih yang mesti diakui memang crossing-crossingnya memang tajam banget. Iya. Crossingnya tajam Tapi banget. kalau udah kontrol bola dari belakang ke tengah ke depan tuh kayak udah gitu-gitu doang Ya, aja. berarti kan Bapak mengamini omongan saya terakhir bahwa Roma tuh nggak punya pattern. Iya. Iya, dari terpaksa sih gue. Padahal gue udah ngelihat ada gitu loh cara pergerakannya pemain Roma yang cukup rapih gitu kan. Tapi mending Amori kemarin. ada pola. Tapi Asmun ngegolin. Oh iya, itu kesayangan gue tuh salah satu Messi dari Iran kan. Serdar. Tapi ya yang gue lihat lagi dengan ada Dybala memang merubah jalannya pertandingan sih. Dybala memang ya duet Dybala Lukaku lah yang jadi poros utama penyerangan mereka. Pokoknya bola selalu ke Lukaku, yang bawa ya Dybala itu. Kan duet Mustilakoi juga tradisional ya. gol-golnya juga hadirnya sebenarnya dari sayap kan. Sayap, Dan crossing. Christensen berarti jadi pemain yang punya role cukup krusial ya, pas dia masuk kan crossing-crossingnya lebih tajam gitu dibandingkan babak pertama. Tapi yang itu yang crossing kan Zalewski. Zalewski betul. Armun itu ya. Ya, betul. Kok dia udah main lagi sih Zalewski? Kan dia belum terbukti. Belum terbukti. Kalau Yang judi-judi itu kan. judi kan? Iya. Ini gue aja lagi judi belum terbukti. Mas. Aduh. Tapi tadi gua habis makan kok kayak kering banget ya. Lu ada mau nitip di warung nggak? Bosan apa ya? Gue Titip. Hah? Lu pada nongkrong doang kagak ada yang beli dari Lah tadi. selo. Ntar di itu. Nih, gue mau beli Mio, boleh nggak? Tapi gas gua habis. Ini gas ada. Gas. Jangan. Abang mau pesan apa nih biar saya bawain? Rumah boleh? Jangan. Gua minum ini aja yang teh-teh aja deh. Oh, teh aja. Abang saya lihat kalau dari wetonnya kayaknya es kelapa. Kalau Anda tidak Enggak, boleh, bagus. SPM no? kalian tidak boleh pesan. SPM apa? Susu perawan murni. Ada? Oh nggak boleh. Kalian berdua tidak Kopi boleh pesan. hitam. Tidak boleh pesan. Kenapa? Lu kebanyakan Karena- kasbon. Tim kalian kalah. Ya. Di sini peraturannya di warung saya, kamu boleh memesan kalau tim kalian menang. Mas rugi dong. Heran. Peduli. Saya tidak peduli. Pantesan sepi dari tadi kita nongkrong di sini. Oke, saya ambilin dulu sebentar. Boleh. Soalnya satu komplek Pelit ini, banget satu emang. komplek ini tim-timnya ini ada Frosinone. Nah, jadi pada nggak ada yang datang, orang kalah semua. Yang gue dateng Iya. PES Milan doang, Inter doang. Laler aja nggak ada yang datang tuh. Kita doang yang dapat yang boleh beli di sini. Pertama, Wah, Tadi tehnya maaf, getar Mas. Tangannya tremor mas. saya tremor. Dulu mantan petinju ya. Makasih Mas. Banyakan dipukulin orang apa? Thomas Amerigo berarti. Silakan. Thank Makasih, Mas. Thank you kok. Mas warungnya di sini.
Kesini mas, warungnya di sini soalnya. Kos dulu. Nggak mau tosan dulu nih? Ya. Lah. Forza Serie A, Forza Pinball. Pinball. Tapi lanjut. tadi kita mau bahas Roma di Eropa juga nggak main di ini masalah Champions League. Wah, Kurang. Ada tetangganya tapi main di Champions Tetangganya League. main. Ini donat lu yang bolong-bolongin ya? Kenapa? Bentuknya. Aduh, gue tahu lagi arahnya. Ya udah kita ngomongin saudaranya yang kalau orang bilang ibu kota tuh adanya serigala-serigalanya. Kalau yang ada elangnya kurang katanya. Oh. Terbukti kan dari pertandingan lawan Bolonya? Berarti yang asli yang ada serigala. Yang asli ada serigalanya. bener. Serigala kan semua main elang ini. Nah iya makanya bener. Ya kebalik lagi. Balik Gimana sih tadi Enggak, lu? maksudnya yang ibu kota yang benar yang asli yang Yang ada serigalanya. Yang elang tuh enggak. Yang ada elangnya kurang. Serigala yang Iya. Salah kayak di kota mode yang merah yang bagus. Nah, Buktinya sekarang. Ya tapi lanjut. enggak mas, enggak. Tapi ini sesuai dengan apa yang diprediksikan Aldi sebenarnya. Biarpun bukan di pinball sih. Coba di Pinball. pinball juga ya lo bilang. Bolonya bakal menjungkalkan Lazio ya. Iya, karena dari trennya melawan tim-tim besar, Thiago Motta ini punya cara sendiri gitu untuk menghadapi ya skema Sarri, skema waktu itu lawan Inzaghi dan cukup berhasil lah ya. Tapi yang lu lihat gimana di pertandingan ini? Gue lihat ada perkembangan sedikit dari Sarri. Dia defense-nya dari segi defense ya dia cukup sangat agresif di depan, tapi ketika udah lewat udah bisa eliminasi si Bolonya itu. Iya. Agak kocar-kacir di belakangnya. Oh, jadi emang pressing betul lini belakangnya masih keropos lah ya sih. Iya, Gua enggak nonton lagi nih Lazio. Tapi kalau Gurem juga sih ya. Lah iya, ngomongin tim Duram juga sebenarnya nggak terlalu penting sih. Tapi kayaknya ada perbedaan ya di line up belakang yang biasanya Hisats terlalu isi di kanan. Kayaknya Lazari sempat cedera kali ya. Makanya sebenarnya di musim lalu kan kayak Lazari lebih sering jadi starter, terus juga Patrick baru main jadi starter lagi di pertandingan ini. Tapi ya nggak terlalu merubah banyak hal sih. Gelandang juga ternyata masih banyak rotasi juga. Sekarang Rovea ditaruh di Di posisinya itu ya sebenarnya dia di posisinya SMS kalau dulu ya. Enggak, harusnya Kamada kan sih di situ. Ya, Kamada. ya Kamada juga Sama kurang. si Cataldi. 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 Kata lu berarti kan. Ada Cataldi namanya pemain Kata lu berarti. Lazio. Ya udahlah ya bahas itu aja. Tapi gue mau ini Apa, dikit deh highlight si Bolonya. Gue udah berkali-kali bilang juga di pinball sama di tempat lain. Gue suka banget sama Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee. Zirkzee yang kering. Oh, Zirke. Zirkzee ada Z-nya. Enggak, kalau gue bilangnya Zirke biar gampang. Nah, kan ini Zirke kan ribet ya Zirke. Joshua Zirke striker kan. Ya lagi-lagi gue bilang komposure, gue suka komposurnya. Kalau teman-teman yang bingung komposure itu apa ya? Ketenangan, kalem, kontrol, pokoknya confident juga dia. Gue suka dan kemarin bisa cetak assist juga kan. Tapi secara teknikal menurut gue masih pemain muda lah, masih Iya. banyak kehilangan bola kayak harus yang dribble pelan aja bolanya kemana. Ya, nggak muda-muda banget sih. Maksudnya dia nggak agak kayak wonderkid ketika dia masih Udah, di Munchen. Tapi Iya. sekarang harusnya dia udah 23 kan ya, membuktikan diri harusnya fasenya sih. Ya harusnya, cuman masih Masih butuh. nongkrong-nongkrong doang. Iya. Berarti ini kan Bolonya udah bertengger di papan atas sekarang ya, di posisi 6 lah ya. Sekarang posisi 6. Malah Lazio yang makin Lazio makin persiap-siap. terpuruk. Iya, sekarang posisi 10. Jadi sebenarnya udah nggak layak juga kita obrolin. Orang posisi 10 sebenarnya. Dan ini juga jadi hasil buruk buat Lazio kan. Ketika mereka mau ketemu Feyenoord yang Iya. emang trennya juga lagi luar biasa di Liga Belanda gitu. Kemarin kan mereka kalah 3-1. Ya sekarang menurut gua walaupun mainnya di kandang Lazio ya siap-siap aja bakal Maksimal seri lah. Bisa kalah lagi. Dan ini juga salah satu grup yang cukup ketat kan, di mana 1 sama 3-nya juga poinnya bedanya kita kayak iya, cuma 1-2 poin Rata, doang. Celtic segala kan. Iya, biarpun Celtic yang masih belum menemukan 3 poin pertama kan masih belum karena masih seri doang. Biarpun di liga masih cukup kencang juga kalau ngomongin Celtic. Tapi balik lagi ke Feyenoord, kayaknya sih jadi kemenangan Feyenoord lagi deh. Iya, gue feeling Tapi dia based on feeling. Karena bermain di Italia sih gue ada sedikit harapan bisa seri sih untuk Lazio. Karena kalau misalnya menang ya. dia kalah udah menurut gue sangat berat untuk bisa lolos minimal ya cuman lolos ke Europa League kayak doang. Iya kalau Kalau misalnya besok kalah ya. mendingan sih, mendingan ya. Jadi kalau seri masih ada harapan dikit lagi lah. Tapi berat lah. dari permainan Lazio kalau misalnya dia lebih sabar aja, lebih rapat di lini belakangnya, menurut gue ya bisa ngeraih kemenangan sih dengan ngandelin counter attack, ngandelin counter attack ya. Karena Feyenoord ini juga kan tipikal tim Belanda yang mainnya cair kan. Iya, betul. Jadi lu harus direct ball aja, sari ball ala-ala kayak di Chelsea gitu. Iya. Tapi emang di Lazio ini nggak punya pemain yang kayak N'Golo Kante atau kayak SMS lagi sih yang emang bisa box to box Dia yang kuat gelandang secara punya fisik stok gitu. banyak tapi ya gitu. Iya, nggak ada yang kayaknya nggak ada Nggak ada fisik Belum ada pemain yang stabil juga Belum ada yang permainannya.
betul. Ya udahlah ngapain sih lama-lama. Iya udahlah. Enggak ada orangnya juga di sini. Mana sih fans Lazio? Belum ada yang datang. Nah, ini Tolong saya dong, di fans Lazio. saya didandanin Jajan gini dong ke sini gara-gara- dong, Lazio. saya kan fans Filippo Inzaghi ya. Oke, berarti ngomongin Filippo Inzaghi berarti kita ngomongin Regina. Oke. Nah. Jadi Udah bangkrut, Oh, udah udah bangkrut. bangkrut. Sorry. Oh, ngomongin ini Salernitana. Tanah. Salernitana masih belum menemukan kemenangan pertama ya. Di Belum, Serie A. belum. Di Serie A gitu Iya. setelah terakhir tuh baru sekali seri ya. Dua kali kalah. Sekali berarti. seri 2 kali kalah. Yang dipegang sama, Filippo Inzaghi Iya, kan. benar. Mas jangan ngomongin Inzaghi, soalnya Inzaghi ada satu lagi. Oh iya benar. Iya, Pipo. Iya, ngomongin pegang Pipo. sama Pipo. Secara taktikal Pipo juga gue lihat masih belum ada. Iya masih belum. Bener-bener ketolong sama Ochoa balik Ochoa lagi. ya, Ini bagus Ochoa banget. ada Ochoa 8 save ya. 8 Gue save. sih seingat gue 4-5 save yang krusial. Yang krusial iya. Dan di sini kelihatan Napoli jauh lebih fluid ketika nggak ada Osimhen. Gue Iya, ya bukan mesti ngakui dong. Gue ngakuin. Maksud gue Raspadori, betul. Raspadori mainnya teknikal banget, terus si siapa Politano Sassuolo banyak. Politano Sassuolo, Inter. Iya, Sassuolo Kan Inter. kemarin minggu lalu gue bilang juga kan semua pemain bisa membahayakan malah kan. Iya, Si- gue Iya, ngeliat dengan Politano ada tuh- Osimhen ya. Gue ngeliat Politano kayak PD-nya dia kayak yang waktu Iya, di Sassuolo benar, bang. benar, benar. Menurut gue jadi bener-bener ngontrol, tusuk langsung berani tembak gitu. Gak ada iya. Osimhen. Menurut gue sih malah positif. dengan hasil yang kayak gini menurut gue udah saatnya Rudy Garcia atau ADL mempertimbangkan untuk jual Osimhen karena kontrak sisa 1 tahun setengah. Terus secara pemain juga udah nggak mood di Iya. situ, at least lu masih bisa At least casing out kasih 150 value. juta Iya. euro. Dan Iya, paling penting timnya baik-baik aja, dan perform juga. jadi lebih stabil gitu buat gue. Secara permainan jauh lebih fluid. Di Lorenzo bisa nusuk lebih dalam. Raspadori Iya, benar. nggak di depan tapi dia agak narik sedikit di kotak luar penalti. Iya, Jadi benar. Kayak umpannya tuh umpan trequartista keluar. gitu. Iya. Iya. Menurut gue layak diambil pertaruhan seperti itu sih dibandingkan lu ketika nanti Osimhen comeback lagi jadi timnya jadi nggak stabil lagi, malah jadi bingung lagi jadi kayak bingung lagi, bola semua crossing ke dia. insya Allah. Jadi menurut gue sih layak lah. Tapi kira-kira kalau Osimhen keluar, Napolinya bakal nyari orang yang fungsinya sama kayak Osimhen nggak? Gue sih berharap enggak sih. Coba dengan main kayak gini karena aja kan secara striker juga udah ada 2 nih. Simeone sama Raspadori dan banyak pemain-pemain lain yang bisa diandalin kayak Zerbin masih bisa ditaruh sebagai false nine juga. Jadi menurut gue layak lah dijual terus coba fokus di area yang justru menurut gue perlu dibenerin gitu. Napoli nggak ada kena badai cedera, latihannya cemen Rudy Garcia. Iya benar. Lah Milan kalau coba kalau lu cedera, di striker cuma 2, nggak ada Osimhen. Justru ini yang sempat dibahas sama beberapa fans Napoli pada saat Rudy Garcia di hire karena pelatih fisiknya itu pelatih fisik Rongoni itu pelatih fisik yang sama UFC. bukan yang dipakai di Roma. Nah, Roma itu waktu itu sempat badai cedera pada saat pelatih fisiknya ini yang zaman masih ada Salah. Nah itu kan badai cedera. Nah, di sini entah kenapa untungnya cuma kena si Osimhen aja. Biarpun ada beberapa Sambo cedera. waktu juga Iya, cedera tapi cedera ringan lah. Semoga sih ya aman-aman aja ya, semoga ya. Gue juga nggak Milan tahu. kan Pioli latihan suruh nguras BKT. suruh ngangkatin gas katanya. Emang dia cedera semua. Astagfirullahaladzim. Nah kalau di UCL gimana ya, Napoli ketemu Union Berlin lagi kan ya? Union Berlin masih jadi Abis dibantai juga. masih jadi tim pesakitan, masih belum menemukan Berarti kemenangan. 11 kemenangan kekalahan beruntun ya? 11 sama 12 gitu gua. Gua nggak tahu terakhir kayaknya kalau kalah lagi berarti 12 kekalahan beruntun. Iya. Dan ini bisa jadi gua nggak tahu kekalahan beruntun ke-13 atau at least dia bisa curi 1 poin sih. Karena ini kan biar pemainnya di Napoli ya. Menurut gua Napoli juga bukan belum jadi tim yang dikdaya banget. Kalaupun nggak menang, feeling gue sih seri. Jadi gue feeling Napoli bakal menang sih. Maksudnya gue ngelihat permainan kemarin dia lawan Salernitana, abis itu juga dengan gak adanya Osimhen mainnya technical dan pengalaman dari Napoli main lawan Madrid, dia di Champions League tuh bener-bener beda gitu loh. iya sih, memang punya Jadi kayak mentality punya mentality yang beda gitu loh. itu yang gue agak surprise sih. Terus gue suka sih Kvarat juga kayak udah nemuin formnya lagi gitu loh. mainnya ngeri sih. Mainnya udah kayak dia waktu musim lalu gitu yang lagi benar. mulai gacor Ya, gitu. semoga menang kalau gue pribadi. Tapi Menang, ya, iya. I don't know. Yakin, Ya mungkin kita bahas yang lain aja lah. Timnya harmonis, dinamis, dan ciamis. Gue dong, Ciamis. Nah ini bahas tim kesayangannya Aldi nih, Atalanta. Sama dari ini ke provinsi Bergamo. Bergamo main hujan-hujanan ya dia. Kemarin main pakai hujan-hujanan. baju oranye udah kayak Ini pakai baju oranye, bener. yang itu loh. Orangnya nggak masuk lagi, ada list birunya tetap dipaksain. Iya, ini sebelum pertandingan ini kan dua tim punya sama-sama punya rekor yang bagus lah ya. Iya. Atlanta di home itu belum pernah kalah dan belum pernah kebobolan. Inter di away belum pernah kalah dan belum pernah kebobolan juga. Selalu menang bahkan kalau di away Inter. Nah, cuman akhirnya ya dua-duanya pecah nih rekornya. Inter kebobolan di away,
Atalanta kalah di home dan kebetulan juga di home. Nah yang menarik dari pertandingan ini kemarin gue lihatnya sih Atalanta main cukup keras ya. Si Pavard sampai cedera, dia tempurung lututnya dislokasi, terus Barella Apa dislokasi sih Pavard? dislokasi cuman katanya 2 bulan lah, 2 bulan. GPS-nya ngaco ya. Iya, dislokasi soalnya. Location unknown bener. Masih cepet nih, Mas dong. kalau nanggepin yang ini. Agak-agak emang. Gue lupa satu lagi siapa tuh? Oh Barella yang palanya diinjek. Oh iya yang pakai yang Iya pakai dibeget ya, peci dibeget jadi ya. dia pakai peci akhirnya. Tapi emang mainnya keras juga. Dibilangnya Terbukti kayak pirate ya kemarin ya. terbukti dari gol pertamanya Inter juga kan dari penalti kan. Dan itu jatuhnya juga menurut gua agak buruk sih. Iya, Walaupun memang nggak sengaja. Menurut gue Iya, musuh sih pengambilan keputusan yang buruk sih buat gue. Padahal itu kan nggak terlalu berbahaya ya. sengaja sebenarnya. Iya, tapi nggak berbahaya juga sebenarnya kan. Masalahnya lapangannya juga. Iya, Dia harusnya betul, memperhitungkan masalah lapangan juga. Ketika lu lapangan licin lo glosor ya terus jalan lah. Gue berharap adalah Hakan miss penalti gitu loh. Tapi pede banget dia ngambil penaltinya. Tapi ngeri Coba. sih akan emang anak haram itu. Waduh, iya. Ya baik lagi kalau ngomongin Inter juga perform banget sih. Penalti nggak pernah nggak masuk. Iya baik lagi kalau penalti di Inter dari statistiknya dia 10 kali berhasil. Di Milan juga sebenarnya sih Iya. 13 kali penalti, 13 kali gol juga dia. Tapi ya kesel aja bang. Gue Iya, ngarepin dia kayak ketepis Gue atau apa ngarepin kan. karirnya berhenti. Jualan kebab. Terus satu lagi gol dari Lautaro Martinez juga itu Golnya bagus. Klinis banget lah Spektakuler. ya. bagus dan satu golnya sama Atalanta itu justru datang dari kesalahan Calhanoglu juga sebenarnya. Calhanoglu passing ke Di Marco, Di Marco-nya Marco ditekan sama si Lukman. Lukman. Ya, Dia walaupun kayak agak-agak berbau pelanggaran kalau menurut gue ya. Iya. Tapi Dikira bakal bakal disemprit kali disemprit, kayaknya. bakal disemprit ternyata diterusin ya udah crossing Tapi ke Skamaka ngegolin abis cedera dia lumayan gacor. lumayan. Kemudian pertandingan sebelumnya 2 gol, satu gol terus waktu di timnas juga cetak gol lawan Inggris 1 gol. Tapi emang Skamaka kayak gerakannya tuh nggak meyakinkan gitu loh, bukan yang cepet atau apa, tapi dia ada di tempat yang tepat aja gitu. Ya itu Itu lah. Tapi emang itu striker. tajamnya, Kan striker. gue bilang kan, maksudnya untuk striker kalau lokal Itali, Milan gue pengen siapa, gue bilang berkali-kali Lu bilang Skamaka Skamaka, kan. iya. Ya, Waktu lu ngobrol sama gue juga Lapadula pernah. Nggak dulu. Kan udah pernah. 8 gol. Udah Enggak, tapi menurut gue ya deep side kalah Atalanta menurut gue progres yang makin membaik gitu. Unfortunate aja karena lapangannya hujan jadi harus mengkondisikan positioning dari awal jadi banyak bola-bola yang kelepas juga. Iya, dan lawannya Inter juga sih. Iya, emang, betul. gitu, yang Unfortunate. emang udah tim lebih terbaik dewasa. di Serie A. Dan mesti diakui Scalvini mainnya Iya, luar Scalvini biasa mainnya. kan. Biarpun akhirnya menit 50 diganti loh. Diganti. Dia capek udah. Itu inverted back yang emang CB. paten tuh. Ini sih menurut gue masa depan yang baik untuk kapten kesayangannya Bang Bara. untuk buat Italia sih itu masa depan bagus sih bahwa back-back yang bisa dipakai untuk push ke depan sih menurut gue Scalvini salah satu. modern. Sebenarnya ini kan kalau mau ngomongin back yang ikut bantu ke depan itu si Inter juga maksudnya ada si Bastoni, Darmian juga sering kan buktinya tadi itu. Nah, gue pengennya sih ngelihat si di itu tuh duet si Scalvini sama Bastoni bermain seperti itu. Tapi kan takutnya udah back 3 sekarang. Saya back 2. Masalahnya sekarang back 2. Siapa yang jadi back? Jadi yang ulang semua. Masalahnya kalau di Inter kan misalnya si Bastoni maju nih. Back side turun. Si Bastoni yang mana nih? Bastoni yang mana? Ini bedanya ini warna nih. Ini warna beda. Bastoni yang mana? Bastoni yang mana? Nih. Ini Simeone Inzaghi di belakang Bastoni misalnya baju, si gelandangnya misalnya Barella atau Mkhitaryan yang Barella yang mana? Barella yang mana? Ini bolanya. Oke. Itu gawang. Oke, ini gawang. Lanjut Mas. Lanjut. Iya, di Bastoni maju biasanya gelandang yang di sebelah kirinya tuh balik ke belakang drop back untuk jaga-jaga. Bolanya tapi masih di belakang. Misalnya Bolanya di masih di Lah tapi ini masih di sini. Jangan Iya, dibuang. gua ngerti. Gua ngerti poinnya ya. Iya. Dia drop back untuk Iya. ngejaga half-nya itu kan. Dan biasanya kan kalau yang Jaga ini setengah, maju, jaga yang setengah. belakangnya, yang sisi kanannya enggak gitu, enggak digantiin aja. Iya. Nah itu kalau di Itali seperti itu menarik sih, cuman sayangnya Spalletti Iya. masih tetap Spalletti kan masih ngotot dengan taktik. empat Berharap back ya. Gasterini masuk ke timnas berarti kan kalau kayak begini. Ya udahlah berarti udah kelar lah pembahasan liga. Berarti masuk ke champion gimana di potensi melawan Salzburg nih? Di kandang ya ini ya? Di kandang Inter. Di kandang Salzburg. Oh di kandang Salzburg ya? Di kandang Iya, benar. Inter. Di kandang Salzburg sih menurut gua bisa menang dengan margin seenggaknya 1 gol lah. Dan kalau misalnya Inter menang, ini Inter akan udah memastikan lolos ke babak 16 besar dan udah pasti akan bermain di Piala Dunia antar klub 2024-25. Karena yang ada koefisiennya lah maksudnya. Oh, Itu kan oke, koefisiennya. oke. Untuk qualify ke Piala Dunia tahun depan itu kan formatnya ada Iya sekarang banyak pakai kan. grup lagi sekarang. Grup isinya tiga klub
jadi ada 8 grup kenapa grup aja. JDT diundang nggak JDT? Jadi nggak tahu. Jadi di Asia tuh Asia ada ada berapa slot tergantung sih nanti dia pernah dari main Asia-nya juga. dia AFC bukan Iya. apa namanya Asian Champions League kan yang kasta 2-nya kalau nggak salah. Iya, AFC-nya iya. Dan ya kalau kita lihat dari skuad Inter yang lagi cedera ya Pavard mungkin nanti yang main bakal Darmian, terus Cuadrado juga kabarnya udah bisa main lagi. Jadi ya secara rotasi sih harusnya aman sih. Kecintaan Handanovic ya. Kripik Thuram harusnya main kan? Kayak bakal Thuram sama Sanchez nih yang main dari awal deh. Di lawan Salzburg doang. Kemarin Iya. Tapi kemarin kan main kebobolan sama pemain Israel kemarin. Oscar Glock itu pemain Israel. Oh, itu Israel. Iya, saya kasih tahu aja ini. Saya kan kebetulan pemerhati. Sepak bola, maksudnya sepak bola. Sepak bola Maccabi Haifa tapi maksudnya. Lanjut deh, kenapa terlalu aktif? dibalikin. Terlalu aktif maksudnya itu. Itu kan si Inter menurut gue masih baik banget lah kalau di Champions League Dibandingkan klub kesayangan Anda. Anda Saingan kota mode. Dan botak. Waduh. Oh iya Bang Botak nggak ada ya? Bang, tapi nggak gimana maksudnya ini foya-foya apa gimana sih tim lu? Apaan? Hancur udah mau tutup besok. Enggak, gua nanya. Waduh, terlalu emosi. Permainannya dulu ya. Dari lini tengah tuh gua ngeliat kronis banget emang. Asli. Kan Kronik yang kronis. udah cedera banyak, Pioli ceritanya nih memberi penyegaran selain tentunya terpaksa karena komposisi pemainnya kan banyak yang cedera. Jadi Pakai main 4-4-2 ya. Iya. Depannya striker gagal nih, yang udah gagal di mana-mana. Di Madrid juga cadangan nggak tembus kan. Banyak korengnya dia Si soalnya. ini kan Jovetic ya, Jovic. Banyakan koreng dia. Luka soalnya lu. Oh, Luka iya, Jovic. benar. Ya, sorry lanjut. sama Asli bontok banget strikernya. Tapi dibilang flop banget tapi lagi. gue mau ngasih kredit buat si Tiani Reinders sih. Maksudnya dia main lumayan ya bener sih Dia Bang. cuma Maksudnya kurang golnya doang. kurang golnya Asli, aja kenapa iya. ya? Finishingnya menurut gue jelek sih. Parah. Jelek. Mesti diakui jelek. parah. Dan tapi maksud gua kalau memang lu udah tahu punya kelemahan itu either lu persempurnain lagi atau jangan diusahain lagi gitu. Maksudnya jangan ngadi-ngadi. Bener, passing-passing aja udah. Dia banyak banget kan udah gocak-gocek di Tapi depan. Dari match day pertama itu banyak banget loh. Dari Sama- pre-season. Itu sama kayak kemarin waktu gua main futsal ya, main mini soccer ya. Itu kan kayak gua dapat beberapa kali kesempatan belum gol. Ya gitu panas Nggak bisa gitu. lah, kan Nggak bisa. Penasaran Nggak gitu. bisa. Back ke gua. Iya. Kalau backnya dia emang nggak bisa. Untuk kipernya bukan ya gua itu juga. maksud gua Nah, pengen balik-balik ngomongin ke tim ini, tim gue pengen bapuk. ngomongin ya itu gregetannya tuh justru di situ gitu maksud gua. Sebagai pemain gitu ya. Iya. Tapi kalau gue ngelihat permainan, kalau gue ngelihat permainan Milan juga aneh sih bang, nggak ada ujungnya. Dua striker di depannya ini juga nggak bekerja dengan baik gitu loh. Link up-nya bener-bener nggak jalan. Jadi emang terus gue agak kesel sama Leao itu umpannya tuh kenapa Udah begitu ya ngaco bang? banget. Ya? Udah umpannya tuh ke kaki tapi kaki yang Jadi tanggung dia gitu selalu tau nggak sih lu? punya masalah di decision making kan si Iya, Leo ini ada. ketika jadi gue Itu rasa dari itu awal faktor dia main karena di Milan loh, ragu. Bang, menurut gue. Iya, Iya. ngopernya jadinya ya gitu deh nggak jelas. Dia kalau misalnya disuapin tuh menurut gua kalau disuapin masih oke gitu untuk dia jadi goal getter ya. Tapi kalau misalnya dia disuruh untuk ngatur serangan gitu yang banyak megang bola, entah kenapa si Leo ini Ya nggak bisa ngasih. akibat Leo sentris. Maksudnya gini kayak Napoli ketika ada Osimhen sentris. dia sentris, yang lainnya kurang perform kan begitu nggak ada. Ternyata bisa ngegolin siapa aja banyak. Iya, makanya waktu itu yang justru yang bagus satu lawan Cagliari ketika Leo cadangan kan yang main Nah, Okafor iya, di situ tuh. betul. Nah, itu menang juga kan akhirnya walaupun ketinggalan dulu Walaupun tapi akhirnya ketinggalan menang. si Lufunbo. Dan emang permainannya secara permainan juga lebih fluid, lebih cair. kolektif. Sayangnya sekarang Okafor juga cedera. Iya. Kan ada masih ada Pobega. Maksudnya dia kan Pobega itu pemain yang Tapi kan dia bukan striker. tapi dia multi posisi. Maksudnya sebagai batang kayu, maksudnya Iya, ditaruh di tapi mana dia aja tetap nggak- bisa berdiri doang. Iya, maksudnya nggak berguna. tetap nggak berguna, mengkhawatirkan. Tapi kan masih menurut gua ada banyak skema taktik yang bisa dimanfaatkan sama Pioli gitu loh. Nggak melulu harus pakai tactical 4 gitu. Tapi emang Pioli ini bukan pelatih yang kreatif, Rang. Dari awal dia ngelatih di Milan juga kan kita tahu lah ya kayak gimana dia ngasih Gini kok, skema. sekarang kita lupakan Pioli lah. Sekarang nih Kurvaso tuh udah teriak-teriak supaya mempercepat si Ibra masuk. Jadi bapaknya anak-anak. Jadi memang bukan sebagai pelatih. Enggak ini beneran. Iya, iya. Si Cardinale tuh
role-nya jatuhnya jadi apa dia kalau di sana? Role-nya kalau Jadi di abang-abangan gue ya? dengar dia jadi abang-abangan. Nggak, pasti kan ada role advisor advisor si jatuhnya ya. Cardinal ya. Lucunya kan memang Senior Maldini advisor. di depak, tapi dia mengharapkan Ibra buat Iya. memimpin tim ini kan. Sekarang kan kondisi udah darurat. Besok itu Cardinale datang nonton lawan PSG, terus juga sama Ibra, mudah-mudahan cepat di situ deal nih ngopi-ngopi. Karena sebenarnya proposal udah dikasih ke Ibra. Nah, lu mau ambil nggak peran ini gitu kan? Karena ini udah gawat banget, udah bukan Harganya belum cocok berarti. Kayaknya belum cocok. Sama Makanya nih. Minta kayaknya ini. dikasih support system gitu Ibra di situ. Dan kalau pelatih gimana menurut lu, Ja? Ini emang kalau mau diganti gimana ya? Iya, menurut gue sih bisa jadi problem sih karena ini udah menuju ke pertengahan musim. Lu juga masih ada beberapa pertandingan yang krusial juga kalau sampai diganti sistemnya. At least sampai ketahuan lah lolos atau enggak dulu dari Champions League sih, baru habis itu pergantian pelatih menurut gue baru Nah, masuk akal. ini menurut gua ajaibnya Pioli tuh di pertandingan-pertandingan ini. Bisa jadi di UCL nanti Milan bisa menang lawan PSG menurut gua. Iya, Karena ketika kita udah Iya, ketika udah- memang udah- udah udah di ujung kondisi tanduk lah darurat, ya. di ujung tanduk apa segala macam, Pioli tuh selalu mengeluarkan magic-magicnya dia gitu loh. Tapi kalau buat gue pribadi, sosok Ibra ada di situ menurut gue bisa jadi angin perubahan juga nih untuk nantinya mungkin kalau emang pengen ada opsi ngegeser Pioli gitu. Kalau sebagai gantinya, gue nggak tahu lu setuju sama gue lu setuju sama gue apa enggak bang? Enggak, tapi gue nggak ngarepin big names kayak gitu Rang. Justru gue suka si Alessio Dionisi itu, pelatih Sassuolo. Gue nggak tahu kenapa kayak serk aja gitu ngelihat Dionisi. Kayaknya Dionisi kalau dikasih kesempatan bisa ngelatih Milan tuh menurut gue bisa lebih perform tapi dibandinggan Pioli gitu ya. maksud gue argumen gue kenapa masih tunggu buram. di tengah musim karena ada dua use case yang cukup kepake. Yang pertama itu dipecatnya si Ancelotti dari Napoli. Iya. Akhirnya kan Napoli dilatih Gattuso, at least dapat Coppa Dapat Italia Coppa kan. Italia. Yang kedua itu Walaupun mainnya jelek ya. mainnya jelek. Ada yang kedua itu ada Villas Boas dipecat digantiin Di Matteo ya. Di Matteo, Roberto Dan akhirnya Matteo. menang Champions League kan. UCL. Maksudnya jadinya at least pada saat lo melakukan transisi memang tidak sempurna tapi at least mentality-nya beda jadinya. Ada perubahan kan? Iya. Iya. At least lo kasih kesempatan dulu lah sampai penentuan at least lo lolos atau enggak dari Liga Champions sih. Kalau Tapi memang kalau udah nggak lolos, mau Ya. ngarepin apa lagi? Liga berarti dong. Liganya bisa bounce back dong. Enggak, menurut gua nggak bisa ngarepin gitu. Justru menurut gua di liga pun jadinya target yang paling realistis adalah 4 besar. Nggak bakal dapet piala apa-apa, paling Coppa Italia. Enggak, masalahnya sekarang juga kalau ngomongin liga masih terlalu ketat untuk lo bilang udah selesai, masih beda berapa poin doang. Di Champions League atau di Serie A? Di Serie A, di Ya, Serie A. gua oke Kalau lah, di UCL lo mau ganti sekarang, udah nggak ngasih perubahan apa-apa. Tapi Serie A juga udah hancur lah ini. Kalau Enggak lah bang, menurut gue masih panjang kok. Nanti juga pemainnya Inter kan katanya mau cedera 12-12-nya tuh. Iya, maksud gue, ya masih banyak lah keajaiban-keajaiban. Jadi Iya. menurut gue, Iya, kasihlah bener. waktu. Toh juga di Champions League kan sisa 2 pertandingan ya sekarang. Tapi ini yang gue nggak sorry, sisa 3 masih pertandingan. sisa 3 pertandingan. Tapi sorry gue potong. Tapi yang gue nggak suka ini justru Milan itu bukan tim yang seharusnya mengharapkan tim lain itu terpleset gitu. Ya, Harusnya ya, semua Milan juga yang harusnya set the begitu. pace gitu. Mm-mm. Iya kan. Ya tapi kalau untuk lolos Champions ini menurut gue masih ada harapan. Ini memang kontradiktif. Gue kan beberapa kali bilang gitu kan di Pinball juga. Gue berharap Pioli itu diganti, tapi gue juga nggak berharap Milannya hancur-hancur banget. Tapi gitu. ada kok case-nya di mana Karena butuh. Champions League lolos grup pelatihnya dipecat Iya, ada. tenang kok Tapi masih belum banyak tentu case. jadi lebih baik juga ya. Oh iya. Tapi di UCL timnya Milan ini grupnya Milan itu masih ketat banget. Terlalu Dan ketat menurut sih. gua sulit untuk diprediksi juga gitu. Iya. Contohnya kayak kemarin Newcastle yang berhasil ngalahin PSG. PSG 4-1 malah gitu. kalah 1-0-1 lawan Dortmund kalau nggak salah. Terus sekarang ketemu lagi nih mereka. Nah, gua nggak tahu hasilnya gimana. Gua berharap seri. Biar paling nggak poinnya Kansnya tahan. masih, at least kansnya masih ada lah. Kalau Iya. masih ada 2 pertandingan lagi masih bisa kejar 6 poin lah. Milan gua berharap golin aja dulu deh. Milan Iya, setahu gua belum golin. bener. Iya kan? Kalah sama Lazio ya, pakai grup itu. kan Pioli nggak bakal diganti nih lawan PSG. Gue rasa sih nggak bakal menang sih. Bukannya keajaiban tadi lu bilang, Iya, tapi memang itu nggak masuk akal memang Bang. Betul. maksudnya PSG-nya mau juga. dilihat dari manapun kayak back Milan terbaik saat ini Tomori. Kemarin udah Gue kira Calabria. Oh, sorry, lanjut. ntar gue Iya. Aduh, seret. Jadi nggak bakal ngaruh banyak sih besok ke Liga Champion walaupun si Chukwueze sama Pulisic udah bisa main lagi. Tapi Kalau ini kalau si Theo kenapa sih? Tiba-tiba kemarin nggak udah masuk line up tapi tahu-tahu cedera. Cedera apa dia?
Kayaknya rotasi aja sih. Oh enggak, soalnya udah sempat masuk line up, bisa jadi cedera sih. Kayak waktu itu Meret sakit perut waktu itu beneran, nggak bohong gua. Sakit perut terus diganti. Jujur gue belum baca beritanya tuh kalau Iya. si Theo, jujur. Mateo. Jadi gue nggak bisa bicara banyak juga. Ya tapi kalau misalnya masalah itu Bang, memang PSG ini juga pemainnya lebih lengkap lah. Terutama di lini depan ya, maksud gue ada Mbappe di sana. Secara gelandang Yang juga ada masih gelandang Asensio. Likangin juga udah balik Iya, kan, udah si Likangin itu juga luar biasa. Likangin sempat cedera sebulan kalau nggak salah soalnya. Itu gol kemarin ke Milan tuh gol pertama dia di PSG. Kalau ada keajaiban yang gue maksud adalah di mana Milan tuh bener-bener klinis gitu, mengharapkan serangan balik, habis itu udah golin. Udah Milan ada keajaiban, Likangin ngegolin pertama, bolanya Keajaiban untuk keajaiban untuk tim lain. Tapi menurut gua at least saatnya sekarang pakai back 3 lagi gitu loh. Maksudnya 3-4-3 atau 3-5-2. At least itu sangat berhasil melawan tim-tim yang Tapi masalahnya nggak ada stop backnya mereka. Lu gak punya pemain wingback yang cepet buat ngalahin Pobega Mbappe bisa. itu gimana? Pobega larinya kan nggak Pobega nggak itu pelan multi ya? posisi. Saatnya kasih kesempatan untuk Pobega. Kalau Calabria nggak dipaksa inverted, Iya, bisa. sih. Kalau dia walaupun secara pace pasti ketinggalan, tapi dia selalu ngejar gitu loh Bang, iya kan? Iya. At least kalau Semangat. di kondisi 3-5-2 gue sih berharap Calabria justru ditaruh jadi back tengah yang lebar ke Iya, kanan. jadi nanti ada yang bantu yang back kanannya Oh, iya, Jadinya iya, secara iya, defensif iya. jadi lebih rapat, terus juga dia kadang bisa ngelakuin overlapping juga sedikit-sedikit. Makasih ya. Kalian care banget sama Milan. Enggak, maksud gue juga gregetan Bang. Maksudnya gue tuh Milan itu Golin sama aja kayak deh. sama kayak Juve gitu loh. Gue benci-benci sayang tetap gue tonton gitu loh. Gue tuh berharap at least ada improvement gitu. Karena secara tim juga ya lawan Napoli kemarin 2-0 itu tim Nontonnya yang nggak berbeda enak dengan 2 sama yang kemarin. Maksud gue, Iya. gue berharap Milan tuh di kondisi yang 2-0 itu terus. Iya sih. Iya. Terutama di UCL ya. Maksud itu gue benar jadi banget. Serie A juga jadi lebih seru, punya tim yang punya perebutan juara yang lebih seru juga. Di Champions League kita juga koefisien naik. Statistik kalau tim yang nguasain bola sampai 70% di kayak kemarin di Liga kan si Fiorentina shootnya berapa ya? 25 kan. Milan 70% juga shootnya cuma berapa ya? 13 apa 14 gitu kemarin. Iya, itu membuktikan Dan main. striker juga krisis, tapi Iya. gua ada sebenarnya ada opsi buat Januari nih. Balikin Karena mau nggak Colombo. mau. Abis Iya, brace ya Colombo kemarin ngegolin ya. dua, terus Oh iya, gol keduanya Colombo keren ya. banget Iya, anjir iya, lawan bener. 4 orang kan backnya. Oh si Colombo Colombo, ya. jadi Iya, pressing. iya. Mungkin kondisi daruratnya buat seorang goal getter yang kita nggak dapat dari seorang Luka Jovic, ya mungkin bisa jadi Colombo sih atau Taremi lagi. Dan menurut gue udahlah Giroud tuh udahlah gitu menurut Iya, gue. dia harusnya jadi backup aja. Iya, udah iya. begitu. Bukan Sangat jadi terlalu utama. memaksakan sih buat gue. Sulit. Ya, begitulah buat pembahasan kita tadi. Kalau menurut Timosi, kita biasanya manggilnya apa sih? Sportas. Timosi sih. Timosi. Menurut Timosi gimana? Tulis di komentar di bawah. Mohon maaf Bang Bosnya nggak ada, jadi jangan nanyain Bang Bos. Kita mau minta tolong banget ini. Kita minta tolong banget. Ngomongin Bang Bara aja Kita nggak apa-apa dah. mengharapkan dia mau kayak gimana kan ya kalau Milan kalah gitu. Iya, ini lagi di belakang lagi tantrum soalnya nggak mau diajak syuting. Kita ngerayu-rayu Ayo, Bang Bang. Bara buat ngamuk kayak gitu nggak bisa Nggak Bang bisa. Bara. Bang Bara- Settingan mukanya beda. Terlalu template. Tapi BTW kan kemarin kita habis main mini soccer ya Oh beberapa iya, kali bener. ya. Nah ini Pin, boleh gak sih kita kapan-kapan nanti kita ngajak para Iya. penonton kita untuk main juga? Oh iya, betul. Syaratnya Betul tuh ya. join, ada tuh di deskripsi nanti cara join buat Serie A Fantasi. Iya. Terus nanti join di grup itu aja, ntar kita share kalau misalkan ada acara-acara mini soccer lagi. Lu mau siapa Bang? Apa ya, Mak? Iya. Gue tadi ke warung suruh beli gas. Gue duluan ya. Terima kasih. Tinggalkan komentar kalian. Terima kasih yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan episode-episode terbaru dari Pinball dan juga konten-konten Pinusi lainnya. Jangan lupa follow juga Instagram @pinsport.com untuk berita olahraga ter-up to date dan dari sudut pandang yang berbeda yang sudah dirangkum oleh kawan-kawan saya di balik layar ini. Gue Rangga, see you on another episode. Bye-bye. Bye-bye. Grazie. Grazie. Mwah.